Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang poluan terdampar di pulau terpencil. Kakek penolongnya melakukan sesuatu yang tak terduga. Setelah sebuah kecelakaan laut, seorang poluan terdampar di pulau terpencil dan diselamatkan oleh seorang kakek. Namun, kenyataan yang terungkap kemudian sangat mengejutkan. Kakek itu ternyata terlibat dalam sebuah kejadian yang mengubah hidup poluan selamanya. Bagaimana hubungan mereka berkembang di tengah situasi yang sulit? Gimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Suara ombak yang menghantam kapal itu terdengar semakin keras. Angin kencang menghantam wajah poluan muda itu. Tubuhnya terlempar ke kanan dan kiri, mencoba bertahan dari guncangan hebat yang datang dari badai yang tak terduga. Kapal yang sedang ia tumpangi, yang semula tampak kokoh, mulai oleng dan berguncang hebat. Sari, seorang poluan berusia 27 tahun, berpegangan erat pada palang kapal yang setengah patah. Matanya menatap ke horizon, mencoba mencari secercah harapan. Namun, badai itu terlalu kuat. Dalam sekejap, gelombang besar menghantam kapal, dan Sari terseret ke laut. Kegelapan menyelubungi pikirannya. Air laut yang asin masuk ke mulutnya, membuatnya hampir tenggelam. Keputusasaan menguasai dirinya. Ia tidak tahu seberapa lama ia terombang-ambing di lautan, tapi tubuhnya yang semakin lelah membuatnya sulit untuk tetap terjaga. Dalam keputusasaan itu, tiba-tiba sebuah tangan menariknya. "Jangan takut, anak muda. Aku akan menolongmu." Suara itu terdengar tegas, tapi penuh kelembutan. Sari merasa tubuhnya diangkat dengan hati-hati ke sebuah perahu kecil. Saat sadar, matanya terbuka perlahan, dan ia melihat seorang pria tua di depannya. Rambutnya putih dan wajahnya dipenuhi kerutan, tapi matanya masih tajam, penuh kewaspadaan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai kakek tua, satu-satunya penghuni pulau terpencil ini. Tanpa banyak bicara, ia merawat Sari yang setengah pingsan, memberikan minuman, dan membawanya ke sebuah gubuk kecil di pinggir pulau. Selama beberapa hari berikutnya, Sari hanya bisa terbaring lemah, sementara kakek tua merawatnya dengan sabar. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Setiap kali Sari bertanya mengenai pulau ini, kakek tua selalu menghindar, tidak menjawab dengan jelas. Pulau ini seperti terperangkap dalam waktu, sepi dan terisolasi, seakan tak ada kehidupan lain di luar sana. Kakek itu juga selalu terlihat memperhatikan Sari dengan cara yang aneh. Matanya yang tajam seolah menyimpan banyak rahasia. Tapi Sari tidak bisa memaksakan dirinya untuk bertanya lebih lanjut. Seminggu berlalu, dan meskipun Sari mulai merasa lebih baik, hatinya terasa tertekan. Ada sesuatu yang tidak beres di pulau ini, di sekitar kakek tua, dan di dalam dirinya sendiri. Kenapa dia merasa begitu terikat dengan tempat ini? Seolah pulau ini sudah menunggu kedatangannya. Hari kelima Sari pulih, kakek tua mengundangnya untuk makan malam bersama. Mereka duduk di sebuah meja kayu kecil di dalam gubuk. Sari mulai merasakan ketegangan di udara. Dia bisa merasakan tatapan kakek tua yang tak biasa, seolah ada yang ingin dia katakan. Namun, kata-kata itu tak kunjung keluar. Sari mencoba membuka pembicaraan. "Kakek, Saya ingin tahu lebih banyak tentang pulau ini," ucapnya, meski suara itu terdengar lemah. "Apa yang terjadi di sini? Kenapa saya tak bisa menemukan jejak lain selain Anda?" Kakek tua menarik napas dalam-dalam, seakan berat untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. "Anak muda," katanya dengan suara serak, "pulau ini menyimpan rahasia. Dan kadang, rahasia itu datang dengan harga yang harus dibayar. Ada yang sudah lama menunggu di sini." Sari merasakan sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang menggelitik di dalam perutnya. Entah kenapa, kata-kata kakek tua membuatnya semakin merasa tak nyaman. Ada sesuatu yang tak bisa dia pahami. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar sebuah pulau terpencil. Sambil menatap ke mata Sari, kakek tua berkata, "Kadang, hidup membawa kita ke tempat yang tidak kita duga. Begitu juga dengan takdirmu, Nak." Namun, saat Sari hendak bertanya lebih lanjut,
sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kakek itu menatapnya dengan penuh perhatian, dan sekejap kemudian, Sari merasakan tubuhnya terasa berat. Kakek tua mendekat, dengan tatapan yang semakin intens. Dalam ketegangan yang membungkus malam itu, Sari tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang sangat aneh dengan tubuhnya. Kenapa ia merasa begitu lelah? Begitu kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri? Rasa khawatir mulai menghantui pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? Mengapa kakek tua memperlakukannya dengan cara yang semakin lama semakin membingungkan? Namun, sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, keanehan itu mulai terasa semakin nyata. Seiring dengan pergantian malam, perubahan besar dalam diri Sari pun mulai terjadi, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu terasa semakin berat. Sari merasa tubuhnya lemas, hampir seperti tidak bisa mengendalikan gerakannya. Kakek tua, yang sejak tadi hanya dia memperhatikan, tiba-tiba berdiri dan mendekatkan wajahnya ke wajah Sari. Mata tua itu berkilat aneh, seolah mengandung rahasia besar yang belum terungkap. Sari, yang seharusnya merasa aman setelah diselamatkan, mulai merasakan keanehan yang tidak bisa ia jelaskan. "Kakek, ada apa dengan saya?" tanyanya dengan suara lemah. Kakek tua tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia hanya memandangnya dalam diam yang begitu dalam, seakan menimbang-nimbang apakah ini waktu yang tepat untuk membuka rahasia yang selama ini disembunyikannya. Saat itulah Sari merasakan sensasi aneh di tubuhnya. Suatu dorongan yang tak bisa ia jelaskan, seperti ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya, berputar dan berkembang dengan cepat. Tubuhnya terasa berat dan seketika matanya berkunang-kunang. Apa yang terjadi padanya? Hanya beberapa hari di pulau ini, dan tubuhnya sudah terasa berbeda, sesuatu yang sangat tidak wajar. Kakek tua menunduk dan menghela napas. "Anak muda, kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," katanya pelan. "Pulau ini mengubah siapapun yang datang. Mereka yang tidak siap akan terperangkap di dalamnya." Sari berusaha untuk berdiri, namun kakinya terasa seperti terikat. Sesuatu di dalam dirinya berubah. Rasa mual yang begitu kuat mulai datang, diikuti dengan perasaan asing yang semakin intens. Kakek tua menatapnya, dan tanpa banyak bicara, ia menggerakkan tangannya seperti memberikan aba-aba. "Kenapa tubuh saya terasa begini? Apa yang Anda lakukan pada saya?" Sari hampir berteriak. Namun suara itu terhambat oleh keanehan yang semakin menguasai tubuhnya. Kakek tua hanya diam. Tidak ada jawaban. Hanya tatapan penuh makna yang terpantul di matanya. Waktu terasa berjalan lambat. Sari yang merasa panik, berusaha untuk mengingat kembali setiap langkah yang telah ia ambil. Sejak pertama kali terdampar di pulau ini, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keanehan mulai muncul satu persatu. Mulai dari sikap kakek tua yang tidak biasa hingga ketegangan di udara yang selalu mengintai. Dalam kegelapan malam, Sari merasakan tubuhnya semakin lemah. Kakek tua tidak mengizinkannya untuk bergerak lebih jauh, seolah sudah ada kekuatan yang menghalangi. Ketika Sari akhirnya terkulai lemas di lantai gubuk, kakek itu mendekatkan wajahnya dengan tatapan yang semakin tak terbendung. "Ini bukan kesalahanmu, Nak." Suara kakek tua terdengar penuh empati, namun di balik kata-katanya, ada sebuah kebingungan yang menggerogoti hatinya. "Kamu sudah dipilih oleh pulau ini. Sekarang, kamu harus siap menerima apa yang akan terjadi." Sari tidak mengerti. Pilihannya apa? Apa yang dimaksud dengan dipilih? Tubuhnya yang semakin lemah dan perasaan tercekik ini mulai membuatnya khawatir. Apa yang terjadi pada dirinya? Kenapa ia merasa terikat dengan pulau ini? Apa yang akan kakek tua lakukan padanya? Ketika Sari akhirnya jatuh tertidur, entah karena kelelahan atau sesuatu yang lebih aneh, kakek tua berdiri di sampingnya. Ia menatap tubuh Sari yang terbaring di bawah, dengan tatapan yang mengandung kekhawatiran dan kebingungan yang dalam. Namun, di balik semua itu, ada sebuah rencana yang sudah lama disiapkan. Di luar, angin bertiup kencang. Suara ombak semakin menggila. Pulau ini, yang tampak begitu sepi dan damai, menyembunyikan sesuatu yang sangat mengerikan. Kakek tua tahu, saatnya semakin dekat.
Keputusan besar yang sudah lama ia pikirkan akhirnya akan terungkap. Esok hari, Sari akan mengetahui sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Sari terbangun dengan kepala yang berat dan tubuh yang terasa sangat lemah. Matanya masih kabur, seolah segala sesuatu yang dilihatnya dipenuhi kabut. Namun, ada sesuatu yang terasa sangat berbeda. Rasa mual yang semalam menguasai tubuhnya, kini terasa lebih kuat. Ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Apa yang sedang terjadi padanya? Dia berusaha bangkit dari tempat tidurnya, namun kakinya terasa goyah. Begitu ia berdiri, tubuhnya terasa seperti terombang-ambing di antara dua dunia. Dengan langkah yang terhuyung-huyung, Sari pergi keluar gubuk untuk mencari udara segar, berharap bisa sedikit menghilangkan kebingungannya. Kakek tua sudah berada di luar gubuk, berdiri dengan punggung tegak, seolah menunggu kedatangan Sari. Wajahnya yang keriput tak menunjukkan ekspresi yang jelas. Hanya ada tatapan yang dalam dan penuh makna. "Kakek," Sari memanggil dengan suara parau. "Apa yang terjadi padaku? Kenapa tubuh saya terasa sangat aneh?" Kakek tua berbalik perlahan dan menatapnya dalam diam. "Sudah saatnya kamu tahu, Nak," katanya dengan suara serak. "Pulau ini punya cara sendiri untuk memilih siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akan terperangkap selamanya." Sari merasa jantungnya berdebar. Kata-kata kakek tua itu seperti membawa ketakutan yang semakin besar. Apa maksudnya terperangkap? Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? "Kakek, tolong jelaskan. Apa yang saya alami?" Sari hampir berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Kakek tua tidak segera menjawab. Dia melangkah menuju pohon besar di dekat gubuk dan mengusapnya dengan tangan tua yang kasar. Lalu, dia menghadap Sari dengan tatapan serius. "Pulau ini bukan pulau biasa. Tidak ada yang bisa keluar jika sudah terjebak di sini. Dan kamu, Nak, sudah dipilih." Kakek itu berhenti sejenak, seolah mencerna kata-katanya sendiri. Dipilih untuk menjadi bagian dari apa yang ada di sini. Sari merasa otaknya berputar. "Apa maksud Anda? Apa yang terjadi padaku?" tanyanya dengan suara gemetar. Kakek tua menghela napas panjang dan memandang ke arah laut yang tak jauh dari mereka. "Kamu hamil, Nak. Itu adalah takdir yang ditentukan oleh pulau ini. Takdir yang tak bisa dihindari." Sari tertegun. "Hamil? Itu tidak mungkin. Sejak kapan? Dari siapa?" Tidak ada yang pernah mengatakan apapun tentang ini, apalagi di pulau terpencil yang sepi ini. Apa maksudnya hamil? Sari merasa dunia seolah berputar di sekelilingnya. "Kakek, Anda pasti salah. Saya tidak." Kata-kata itu terhenti di bibirnya. Ia merasa ada yang salah dengan tubuhnya, sesuatu yang semakin nyata. Rasa mual itu kini semakin menguasai tubuhnya, dan perlahan-lahan ia menyadari kenyataan yang tak bisa ia elakkan. Kakek tua menatapnya dengan tatapan penuh makna, yang seolah ingin menenangkan Sari. "Kamu terpilih, Nak. Pulau ini memilih siapa yang akan bertahan. Siapa yang bisa hidup bersama dengan takdirnya. Semua yang datang ke sini akan menghadapi ujian ini. Tidak ada yang bisa lolos dari takdir pulau ini." Sari berusaha mencerna kata-kata itu, tetapi pikirannya berputar cepat. "Jadi, ini semua karena pulau ini? Apa yang saya alami, semua ini sudah direncanakan." Suaranya mulai bergetar. "Bukan hanya kamu," jawab kakek tua. Wajahnya semakin serius. "Semua yang datang ke sini, pada akhirnya, akan terikat dengan pulau ini. Kamu tidak bisa pergi. Ini takdir, Nak." Sari merasa terjebak, seolah pulau itu tidak hanya menahan fisiknya, tetapi juga jiwanya. Semua yang dia alami, semua yang terjadi padanya, adalah bagian dari takdir yang tidak bisa ia hindari. Perlahan, dia merasa kebebasannya hilang, terperangkap di tengah pulau yang tampaknya begitu tenang, namun menyimpan banyak rahasia mengerikan. Tapi kenapa kakek tua mengatakan bahwa ia dipilih? Apa artinya semua ini? Kenapa tubuhnya berubah begitu cepat? Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? Bagaimana saya bisa keluar, kakek?
Tanya Sari dengan suara hampir tidak terdengar. Saya tidak bisa tinggal di sini. Saya ingin kembali ke dunia luar. Kakek tua menggelengkan kepala perlahan. Matanya penuh keprihatinan. Tidak ada yang bisa keluar. Nak, kamu terjebak. Seperti orang-orang sebelum kamu. Di saat yang sama, Sari merasa sebuah sensasi aneh. Sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Semakin kuat. Suatu dorongan yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya semakin berat, dan dia merasa semakin terikat dengan tempat ini, seolah pulau itu menguasai seluruh dirinya. Tiba-tiba, kakek tua mendekat dan menatapnya dengan serius. Kamu harus memilih. Tetap di sini, atau selami lebih dalam takdirmu. Karena kamu sudah mulai berubah. Dan apa yang akan datang berikutnya, itu akan lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Dengan kata-kata terakhir kakek tua itu, Sari merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? Mengapa ia harus memilih antara tinggal atau meninggalkan takdir yang kini sudah menempel padanya? Malam semakin larut. Ombak terus bergulung dengan kuat, menciptakan suara yang semakin mencekam. Sari harus membuat pilihan, dan pilihan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Sari terdiam, mencoba mengerti apa yang baru saja dikatakan kakek tua. Suasana di pulau itu terasa semakin berat, seolah alam pun turut mendukung ketegangan yang ada di dalam hatinya. Ia mencoba memproses kata-kata kakek tua yang terus terngiang di telinganya. Kamu sudah dipilih. Apakah ini artinya? Apa maksud dari takdir yang begitu mengerikan ini? Tubuhnya yang semakin berat dan lemah membuatnya semakin bingung. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ia ingin lari, kembali ke dunia yang ia kenal. Tapi semakin lama ia berada di sini, semakin ia merasa terikat dengan pulau ini. Pulau yang konon, katanya, memilih siapa yang bertahan. Sari menatap laut yang tenang, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Sesekali, angin berhembus dengan kencang, menerpa wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Kakek tua berdiri di belakangnya, diam, namun Sari tahu, ia sedang menunggu sesuatu. Menunggu keputusan yang harus ia buat. Tidak ada jalan keluar dari sini, bukan? Tanya Sari pelan. Suara seraknya hampir tenggelam oleh deru ombak. Kakek tua tidak menjawab segera. Ia hanya berdiri diam, seolah memikirkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Tidak ada jalan keluar dari sini. Nak, pulau ini tak akan membiarkanmu pergi. Takdir yang telah terjalin tidak bisa dipatahkan. Kamu sudah terikat. Sari menatap kakek tua dengan tatapan penuh kebingungan dan ketakutan. Tapi kenapa? Kenapa saya? Saya hanya seorang polwan. Saya tidak datang untuk ini. Suaranya semakin tidak terkendali, bergetar penuh emosi. Kakek tua menatapnya dengan tatapan yang tak bisa dipahami. Semua yang datang ke sini akan menghadapi ujian mereka. Kamu tidak sendirian. Banyak orang sebelumnya yang juga terperangkap, dan mereka tak bisa keluar. Sari merasa pusing. Jika saya tidak bisa keluar, apakah saya harus tinggal di sini selamanya? Tanyanya, hampir putus asa. Kakek tua menggelengkan kepala. Kamu tidak tinggal di sini. Nak, kamu harus berubah. Kamu sudah mulai merasakannya. Bukan. Sari menoleh. Kebingungannya semakin dalam. Apa yang saya rasakan, kakek? Kenapa tubuh saya? Tubuhmu sedang berubah. Begitu juga dengan pikiran dan perasaanmu. Jawab kakek tua dengan suara rendah. Kamu tak bisa melawan perubahan ini. Pulau ini memilihmu, dan kamu akan menjadi bagian darinya. Entah kau suka atau tidak. Sari ingin berteriak. Ia tidak tahu apa yang lebih menakutkan, tidak tahu apa yang terjadi padanya, atau kenyataan bahwa ia terjebak di pulau yang tak bisa ia pahami. Tapi apa yang dimaksud dengan menjadi bagian dari pulau ini? Kenapa ia merasa semakin terikat dengan tempat yang penuh misteri ini? Perlahan, Sari merasakan perubahan yang tidak bisa dihindari. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang semakin kuat, semakin nyata. Tubuhnya terasa semakin berat, seperti ada kekuatan lain yang menguasainya.
Itu bukan hanya rasa mual yang ia rasakan sebelumnya. Itu adalah perubahan yang lebih dalam, lebih gelap. Kakek tua mengamatinya dengan cermat, seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh Sari. Ada yang akan datang, nak. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membuatmu tahu siapa dirimu sebenarnya. Sari merasakan sebuah dorongan yang kuat, seolah ingin melepaskan diri dari tubuhnya sendiri. Namun, setiap kali ia mencoba, tubuhnya justru semakin terikat. Ia merasa ada kekuatan yang menguasainya. Apa yang kakek tua maksud dengan mengetahui siapa dirinya? Apa yang akan terjadi padanya selanjutnya? Kakek, saya tidak ingin berubah. Saya hanya ingin keluar dari sini, teriak Sari, hampir menangis. Namun suaranya semakin tercekat, seperti ada yang menghalanginya. Kakek tua mendekat, memegang kedua bahunya dengan tangan kasar yang penuh ketenangan. Nak, kamu tidak punya pilihan. Kamu sudah terpilih. Pulau ini memilih siapa yang bisa bertahan. Kamu harus memilih, tetap tinggal dan terima perubahan ini, atau tinggalkan takdirmu dan hadapi apa yang datang. Sari hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Ia merasa seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya yang sedang mengendalikannya. Ia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri, terjebak dalam permainan takdir yang tidak ia pahami. Perubahan yang terjadi begitu cepat, begitu mendalam. Di saat itu, kakek tua mengelus rambut Sari dengan lembut, seolah memberi penghiburan yang tak bisa menghapus ketakutan yang ada di dalam hati Sari. Tak ada yang bisa melawan takdir. Nak, kamu sudah menjadi bagian dari pulau ini. Sari merasa seakan langit runtuh di atas kepalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Pilihan itu terasa begitu berat, meninggalkan takdir atau menerima perubahan yang semakin nyata dan tak terhindarkan. Kakek tua sudah memberikan jalan, namun jalan itu terasa gelap, penuh ketidakpastian. Sari tahu, ia harus memilih. Tapi bagaimana caranya memilih antara dua hal yang sama-sama menakutkan? Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, Sari terjatuh ke dalam tidur yang penuh mimpi buruk. Mimpi tentang perubahan yang mengancam dirinya, tentang takdir yang semakin mendekat, dan tentang sebuah pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sari terbangun dengan tubuh basah kuyup. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Matanya terbuka lebar, mencoba mengatasi kabut yang meliputi pikirannya. Mimpi itu, mimpi buruk yang begitu nyata, terus menghantui. Ia berdiri di tengah pulau, dikelilingi oleh bayangan-bayangan aneh yang tampak bergerak dengan sendirinya. Di tengah ketakutannya, muncul sosok kakek tua, berdiri di kejauhan, menatapnya dengan mata yang penuh makna. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah semuanya akan hancur jika ia tidak memilih dengan benar. Tapi apa yang harus ia pilih? Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? Sari menatap ke sekelilingnya, dan saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan gelapnya pagi, ia menyadari satu hal, kakek tua sudah tidak ada di sampingnya. Gubuk tempat ia tidur terasa sunyi dan sepi, hanya ada suara angin yang menderu dari luar, seolah membawa sesuatu yang tak bisa ia pahami. Ia berdiri, merasakan keanehan yang semakin menggerogoti dirinya. Tubuhnya terasa lelah, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa terjaga oleh dorongan yang semakin kuat. Kakek tua sudah pergi, tapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kehadirannya kini menggenggam dirinya. Sari memutuskan untuk keluar dan mencari kakek tua, merasa seperti ada yang hilang, sesuatu yang harus dia temui agar dapat memahami semua ini. Namun saat ia melangkah keluar dari gubuk, ia merasa seakan pulau ini berubah. Suasana yang semula tampak tenang kini terasa lebih mencekam. Laut yang biasanya bergulung dengan ombak yang tenang kini tampak gelap dan penuh misteri. Jalan setapak yang ia lalui menuju ke sebuah bukit kecil yang menghadap ke laut seakan berkelok tak terduga. Sari merasakan keanehan di sekelilingnya. Langkahnya terasa lebih berat, lebih terhimpit oleh sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Rasa terperangkap semakin mendalam. Apa yang sedang terjadi di pulau ini? Saat ia sampai di puncak bukit, Sari melihat sosok kakek tua berdiri, menghadap ke laut dengan tubuh yang tegap,
seolah sedang menunggu sesuatu. Wajahnya tampak penuh kebijaksanaan. Namun ada sesuatu yang tersembunyi di balik mata tuanya yang tajam. Sari mendekat perlahan. "Kakek," panggil Sari. Suara seraknya hampir tenggelam oleh hembusan angin yang menderu. "Apa yang terjadi padaku? Apa yang sebenarnya pulau ini inginkan dariku?" Kakek tua tidak segera menjawab. Ia hanya memandang jauh ke laut, seakan memikirkan sesuatu yang dalam. Hening, namun penuh makna. Akhirnya, setelah beberapa saat, ia berbicara dengan suara pelan, penuh kehati-hatian. Pulau ini adalah tempat bagi mereka yang dipilih untuk menghadapi takdir mereka. Mereka yang datang ke sini membawa jiwa yang terluka, dan pulau ini menyembuhkan mereka. Namun, ada harga yang harus dibayar, kata kakek tua dengan suara berat. Sari menatap kakek tua, cemas. "Harga apa yang harus saya bayar? Kakek, apa yang terjadi jika saya tidak mengikuti takdir ini?" Kakek tua berpaling. Matanya kini penuh penyesalan. "Jika kamu menolak takdir ini, pulau ini akan mengambil apa yang lebih berharga darimu. Kamu akan menjadi bagian dari pulau ini, seperti mereka yang sudah hilang. Mereka yang terlupakan." Sari merasakan sebuah dorongan kuat dalam dirinya. Bukan hanya dorongan fisik, tetapi sesuatu yang lebih mendalam, yang mengalir dalam darahnya. Tubuhnya terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menariknya semakin dalam ke dalam pulau ini, ke dalam rahasia yang tersembunyi. "Kakek," Sari bertanya dengan gemetar, "apa yang terjadi pada mereka yang hilang itu?" Kakek tua menunduk. Wajahnya tampak semakin lelah. "Mereka menjadi bagian dari pulau ini. Seperti arwah yang tak bisa pergi, mereka terperangkap dalam waktu. Mereka akan mengulang takdir mereka berulang kali, tak bisa keluar, dan tak bisa kembali. Kamu tidak ingin itu terjadi padamu, nak." Sari merasa tubuhnya semakin terhimpit. Apa yang dimaksud dengan bagian dari pulau ini? Mengapa ia merasa semakin terhubung dengan tempat ini? Semakin terikat dengan rahasia yang tak bisa ia pahami? Dengan penuh ketegangan, Sari menatap kakek tua. "Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menerima perubahan ini? Menjadi bagian dari pulau ini?" Kakek tua diam, hanya menatapnya dengan tatapan yang dalam. "Kamu harus memilih." Setiap orang yang datang ke sini dihadapkan pada pilihan. Pilihan untuk berubah atau menjadi hilang. Sari merasa terjebak di antara dua pilihan yang tidak ia inginkan. Jika ia menerima perubahan ini, ia akan kehilangan dirinya. Jika ia menolaknya, ia akan menjadi seperti mereka yang hilang, terperangkap di pulau ini selamanya. Namun, di sisi lain, ada dorongan yang sangat kuat di dalam dirinya untuk tetap bertahan, untuk menerima takdir yang tak bisa ia hindari. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari balik semak-semak. Suara langkah kaki. Sari menoleh, dan di kejauhan, ia melihat sebuah bayangan bergerak menuju mereka. Bayangan itu semakin jelas, semakin nyata, hingga akhirnya ia bisa mengenali siapa orang itu. Ternyata, bukan hanya kakek tua yang tahu tentang rahasia pulau ini. Ada seseorang lain yang mungkin juga terperangkap di dalamnya. Siapa dia? Apa yang dia inginkan? Dan apa yang akan terjadi jika Sari bertemu dengan orang ini? Dengan penuh rasa penasaran dan ketegangan yang semakin meningkat, Sari mulai melangkah menuju bayangan yang mendekat, merasakan bahwa perjalanan menuju takdirnya semakin mendekat. Langkah kaki yang semakin jelas terdengar, makin mendekat, menambah ketegangan yang sudah mencekam hati Sari. Bayangan itu semakin nyata, dan akhirnya, sosok itu muncul di balik semak-semak. Seorang wanita muda dengan pakaian lusuh, tubuhnya tampak rapuh, namun matanya memancarkan sesuatu yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang bisa Sari bayangkan. Wanita itu berjalan pelan. Langkahnya terhuyung-huyung, seperti orang yang terbangun setelah sekian lama terjebak dalam mimpi buruk. Rambutnya terurai lepas, wajahnya pucat, dan matanya kosong, seolah sudah lama tidak melihat dunia luar. Namun ada sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang memikat dan sekaligus menakutkan. Sari berhenti beberapa langkah dari wanita itu. Jantungnya berdebar kencang. Perasaan cemas dan takut berbaur menjadi satu.
Wanita itu berhenti tepat di hadapannya, menatapnya dalam-dalam dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Seperti ada ribuan cerita yang terkubur di balik matanya. "Apa yang kamu cari di sini?" tanya wanita itu dengan suara serak, seakan suara itu sudah lama tidak terucap. Sari merasa seakan dirinya tertarik, terjebak dalam kedalaman mata wanita itu. Saya tidak tahu. Saya terdampar di sini," jawab Sari, berusaha menjaga ketenangannya. "Kakek tua, apakah Anda mengenalnya?" Dia bilang saya terpilih oleh pulau ini. Saya tidak mengerti. Wanita itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh kepahitan. "Ah, kamu masih belum mengerti, ya?" katanya dengan nada datar. "Pulau ini tidak memilihmu, Sari. Pulau ini sudah memilih siapa yang akan mengubahmu. Dan kamu sudah masuk dalam permainan ini. Seperti yang lain sebelummu." Sari terkejut. "Apa maksudnya?" tanyanya, bingung. Saya tidak tahu apa-apa." Wanita itu menghela napas panjang, tampak lelah. Namun matanya yang kosong itu menyimpan sebuah pengetahuan yang mendalam. "Pulau ini menguji kita. Setiap orang yang terdampar akan menghadapi ujian mereka. Ada yang bisa bertahan, ada yang terjebak selamanya, kehilangan segala sesuatu yang mereka miliki. Kamu, Sari, kamu tidak sendirian." Sari merasa semakin bingung, namun ada perasaan aneh yang datang bersamaan dengan kata-kata wanita itu. Sebuah perasaan yang seolah menuntunnya untuk mendengarkan lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan ujian ini? Apa yang terjadi pada orang-orang yang terjebak? Dan apakah dia, seperti wanita ini, akan menjadi salah satu dari mereka yang hilang? "Tapi saya tidak mau berubah. Saya tidak ingin seperti mereka," ujar Sari dengan suara yang mulai terbata-bata, merasa semakin tercekik oleh ketidakpastian. Wanita itu menggelengkan kepala perlahan. "Kamu sudah mulai berubah, Sari. Tak bisa dihindari. Kamu bahkan tidak sadar. Perubahan itu sudah ada di dalam dirimu." Sari mendekat, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apa maksud Anda? Apa yang terjadi pada mereka yang terjebak? Apa yang terjadi pada kita?" Wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam, seperti ingin memastikan Sari benar-benar siap mendengar apa yang akan dia katakan. "Mereka yang terjebak, mereka akan menjadi bagian dari pulau ini, seperti arwah yang tidak pernah bisa pergi. Setiap orang yang datang ke sini, mereka dipilih untuk menjadi bagian dari sebuah siklus tak terputus. Mereka yang memilih untuk menolak akan terjebak dalam waktu, dalam dimensi yang tidak terlihat. Kamu tidak ingin itu terjadi, bukan?" Sari merasa tubuhnya terhimpit oleh kata-kata wanita itu. Setiap kalimat yang terucap seperti menambah berat pada pundaknya. Jadi, ini semua tentang waktu? Dan jika ia menolak, ia akan menjadi bagian dari pulau ini, terperangkap selamanya? "Tapi, apa yang harus saya lakukan?" tanya Sari, matanya penuh kecemasan. "Bagaimana cara saya keluar dari sini? Apa yang bisa saya lakukan untuk tidak terperangkap seperti mereka?" Wanita itu diam sejenak, seolah berpikir keras. Lalu, dengan suara yang sangat lembut, dia berkata, "Tidak ada cara yang mudah untuk keluar, Sari. Hanya ada dua pilihan. Terima perubahan ini, terima takdir pulau ini, atau kamu akan kehilangan segalanya." Kata-kata wanita itu semakin membuat Sari terperangkap dalam dilema yang tidak bisa ia hadapi. Semua yang selama ini ia kenal, semua yang ia perjuangkan, kini terasa seperti semakin jauh. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pulau ini bisa mengubah seseorang? Dan jika ia memilih untuk bertahan, apakah ia akan kehilangan dirinya selamanya? Tiba-tiba, kakek tua muncul di belakang mereka, dengan wajah yang serius dan penuh tanda tanya. Ia tampak mengamati pertemuan mereka dengan penuh perhatian. "Cukup, Rina," kata kakek tua dengan suara dalam dan tegas. Dia sudah cukup mendengarkan. Sari harus memilih jalan sendiri. Rina, wanita muda yang sebelumnya diam, menatap kakek tua dengan tatapan penuh amarah. "Kakek, kamu tahu apa yang akan terjadi. Kamu tahu dia tak bisa memilih seperti yang kamu harapkan. Pulau ini tidak akan memberinya pilihan yang mudah."
Kakek tua mendekat. Wajahnya terlihat semakin tua, semakin lelah. Kadang-kadang, Sari harus memilih bukan karena dia menginginkannya, tapi karena takdir yang lebih besar sudah menentukan. Sari hanya bisa terdiam. Dua orang ini, yang selama ini ia anggap sebagai penyelamatnya, kini malah menunjukkan sisi gelap dari kenyataan yang ia hadapi. Ada pilihan yang harus ia buat. Tetapi apa pilihannya? Terima takdir ini, atau melawannya? Wanita itu, Rina, menatapnya dengan pandangan yang penuh penyesalan. Kamu harus segera memilih, Sari, karena semakin lama kamu menunggu, semakin dalam kamu terperangkap di sini. Dengan kata-kata terakhir Rina, ketegangan yang menggantung di udara semakin nyata. Sari tahu, ia tidak bisa berlama-lama lagi. Pilihannya sudah semakin mendesak. Dan saat itulah ia mendengar suara bisikan lembut di dalam hatinya. Pulau ini menuntutmu. Kamu tak bisa melarikan diri. Sari berdiri. Kebingungannya semakin menjadi-jadi. Ia tahu, di hadapannya kini terdapat dua pilihan yang tak bisa lagi dihindari. Rina, wanita yang sudah terperangkap begitu lama di pulau ini, memberikan peringatan yang tajam. Sementara kakek tua, dengan segala kebijaksanaan dan keteguhannya, tampaknya tahu lebih banyak dari yang ia ungkapkan. Tetapi satu hal yang pasti, setiap pilihan yang ada mengarah pada sebuah takdir yang tak dapat ia hindari. Kenapa saya harus memilih sekarang? Tanya Sari dengan suara penuh ketegangan. Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? Apa yang tersembunyi di balik semua ini? Rina, yang semula tampak kesal, kini menarik napas panjang. Kamu belum mengerti, Sari. Pulau ini bukan hanya sebuah tempat. Ini adalah dimensi lain. Suatu dunia yang diciptakan untuk menguji mereka yang memiliki jiwa yang belum lengkap. Kita semua terperangkap di sini karena sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya. Kakek tua menatap laut dengan tatapan kosong, seolah mengenang masa lalu yang sangat jauh. Tidak semua yang ada di pulau ini dapat dijelaskan dengan logika. Sari, kadang-kadang, kita harus menerima kenyataan yang tak terlihat oleh mata. Tiba-tiba, Sari merasakan gemuruh dari dalam tanah. Seperti ada sesuatu yang berguncang di dalam pulau itu. Sesuatu yang sedang bergerak dari kedalaman yang tak terjangkau. Laut yang tenang seketika berubah menjadi gelombang yang tinggi, gelap, dan bergejolak. Sari merasakan angin yang datang begitu cepat, menderu dengan suara yang menyeramkan. Suasana yang semula tenang kini berubah menjadi mencekam. Ini, ada yang tidak beres, Sari berkata. Suaranya penuh kecemasan. Apa yang terjadi? Rina mengerutkan keningnya, menatap kakek tua yang tampaknya sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kakek tua mengangguk perlahan, sebuah sinyal bahwa semuanya berjalan sesuai dengan yang dia prediksi. Pulau ini akan menunjukkan dirinya yang sesungguhnya, kata kakek tua dengan suara dalam dan berat. Dan saat itu tiba, kamu harus siap untuk menghadapi kebenarannya. Sari menatap mereka berdua dengan bingung. Apa maksud Anda? Kebenaran apa yang harus saya hadapi? Rina mendekat. Wajahnya serius. Kamu tidak bisa melarikan diri dari apa yang ada di dalam dirimu. Sari, pulau ini akan menggali semua yang terkubur dalam jiwamu. Ketakutan, keinginan, dan rahasia-rahasia yang selama ini kamu sembunyikan. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar terdengar dari laut. Seolah suara itu datang dari kedalaman yang paling dalam, menggema di seluruh pulau. Sari menoleh dengan panik. Gelombang laut mulai membengkak, mendekat ke pantai. Tapi ada sesuatu yang aneh. Gelombang itu seperti tidak hanya membawa air, melainkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tampak seperti bayangan raksasa. Apa itu? Sari berteriak, merasa tubuhnya semakin gemetar. Rina memegang bahu Sari, mencoba menenangkannya. Itu adalah kekuatan yang terkunci di bawah laut. Sesuatu yang selama ini menjaga keseimbangan pulau ini. Kakek tua memandang jauh ke arah gelombang yang mendekat. Semua yang terpendam akan muncul. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang telah tertulis. Gelombang itu semakin mendekat, membentuk sosok yang semakin jelas. Sari bisa melihatnya, meskipun samar. Ada sesuatu yang raksasa,
mengerikan, dan penuh dengan misteri yang mengancam. Seolah makhluk itu hidup, menarik segala sesuatu ke dalam kedalamannya yang gelap. Sari merasa ketakutan yang luar biasa. "Apa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Rina menatapnya dengan mata yang penuh kepedihan. "Itu adalah bagian dari pulau ini. Sesuatu yang tak bisa dihentikan. Mereka yang terperangkap di sini, mereka akan menjadi bagiannya. Dan kamu, Sari, harus memilih. Apakah kamu ingin menjadi bagian dari itu atau melawan?" Sari merasa seolah dunia ini runtuh di sekelilingnya. Setiap pilihan terasa seperti jalan menuju kehancuran. Ia menatap kakek tua dengan harapan, berharap ada jalan keluar. Namun kakek tua hanya menggelengkan kepala perlahan. "Tidak ada jalan keluar. Sari, kamu hanya bisa bertahan atau menyerah." Gelombang laut itu semakin dekat. Sari merasakan hawa dingin yang mencekam mulai menyelubungi tubuhnya. Sekarang, saat-saat krusial ini tiba. Apa yang akan ia pilih? Terima takdir ini, atau melawannya dan menghadapi sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan? Tiba-tiba, Rina berlari menuju laut, seolah tanpa ragu, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang harus dilakukan. "Sari, ini adalah waktumu. Pilihlah dengan bijak." Sari terdiam sejenak. Ia tahu, ia harus membuat keputusan sekarang. Waktu sudah habis. Tanpa berpikir panjang, ia berlari mengejar Rina, berusaha untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun, langkahnya terhenti di tepi laut yang semakin tinggi gelombangnya. Ia merasa terperangkap di antara dua dunia, dua pilihan, dan dua takdir yang tak bisa ia hindari. Sari melihat ke dalam laut yang gelap, di mana makhluk besar itu tampak semakin dekat, dan di baliknya, ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang menyimpan jawaban atas semua yang terjadi. "Apa yang harus saya lakukan?" Sari berteriak. Suara tergerus oleh desis angin laut yang keras. Rina menoleh, menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Tanya dirimu sendiri, Sari. Kamu sudah tahu jawabannya." Sari berdiri di bibir laut. Tubuhnya gemetar karena angin yang semakin kencang. Gelombang besar itu terus mendekat, dan suara gemuruh yang semakin menakutkan seolah mengintimidasi seluruh tubuhnya. Ia bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Hampir seakan seluruh dunia mengancam untuk menelan dirinya. Semua pilihan terasa menekan, dan tak ada tempat untuk lari. Rina sudah berada di tengah laut, melangkah lebih dalam, seakan tak takut sedikit pun dengan makhluk raksasa yang tampak di kejauhan itu. Tubuh Rina tampak seperti bagian dari alam itu sendiri, seperti dia sudah menjadi satu dengan kekuatan pulau ini. Sari merasa tubuhnya tak dapat bergerak, seolah terikat oleh suatu kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. "Apa yang harus saya lakukan?" Sari berteriak. Suara hatinya penuh dengan kebingungannya. "Rina, apa yang terjadi?" Rina berhenti sejenak, menoleh dengan tatapan yang penuh makna. "Kamu harus memilih, Sari. Pilih jalanmu sendiri. Jangan biarkan takdir ini mengambil pilihan untukmu." Sari merasa nafasnya semakin sesak. Pilihannya terasa seperti jalan yang tak bisa kembali. Jika ia memilih untuk bertahan di sini, apakah ia akan menjadi seperti Rina, terperangkap, terlupakan, kehilangan segalanya? Atau, jika ia memilih untuk melawan, apakah ia akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Namun, di tengah kebingungannya, sebuah suara bisik perlahan terdengar di telinganya. Suara itu terdengar sangat familiar, seperti suara dalam mimpinya, sebuah suara yang ia kenal, namun tak pernah ia harapkan untuk mendengarnya lagi. "Sari, kamu harus melawan. Jangan biarkan pulau ini menghancurkanmu." Suara itu terdengar lembut dan menenangkan, namun juga penuh dengan kekuatan. Sari menoleh dengan panik, mencari sumber suara itu. Ia melihat kakek tua berdiri di belakangnya. Wajahnya penuh dengan tekad yang kuat. Meskipun tubuhnya renta, namun mata kakek tua menunjukkan ketegasan yang tak tergoyahkan. "Kakek?" Sari bertanya. Suaranya hampir tidak terdengar. "Apa maksud kakek?" Kakek tua mendekat. Langkahnya penuh dengan keyakinan. "Sari, kamu sudah ada di titik yang tak bisa kembali.
Pulau ini akan terus menguji kita. Tak peduli seberapa keras kita berusaha. Tapi, kamu masih bisa memilih. Jangan terjebak dalam takdir yang sudah ditentukan pulau ini. Kamu harus melawan, dan kamu harus menemukan kekuatan dalam dirimu. Kakek tua menatap laut dengan tajam. Pulau ini tidak hanya ingin menguji fisik kita, tetapi jiwa kita. Setiap orang yang datang ke sini, mereka akan menghadapi diri mereka yang sebenarnya. Jika kamu biarkan takut menguasaimu, kamu akan terperangkap seperti yang lain. Sari merasakan tubuhnya tergetar mendengar kata-kata kakek tua. Kata-katanya bukan hanya nasihat, itu adalah sebuah peringatan. Jika ia tidak melawan, jika ia tidak mengambil kendali atas takdirnya, ia akan hilang seperti orang-orang yang sebelumnya. Dengan gemuruh gelombang yang semakin menakutkan, Sari merasakan sebuah kekuatan baru muncul dalam dirinya. Ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Selama ini ia terlalu takut untuk menghadapi dirinya sendiri, terlalu takut untuk menghadapi ketidakpastian, dan itulah yang membuatnya terjebak di pulau ini. Tetapi sekarang, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah dengan menghadapi ketakutannya. "Rina, aku tidak bisa menyerah," teriak Sari. Suaranya penuh dengan tekad. "Aku akan melawan. Aku akan menemukan cara untuk keluar dari sini." Rina yang berada di tengah laut menatapnya dengan mata yang tajam. Ada sedikit senyuman yang tersungging di wajahnya, seperti mengakui bahwa Sari telah membuat pilihan yang benar. "Jangan terlalu berharap, Sari," katanya dengan suara yang penuh misteri. "Pulau ini tidak akan menyerah begitu saja. Apa yang ada di dalam dirimu, di dalam jiwa kita, akan diuji habis-habisan." Tiba-tiba, Sari merasa ada dorongan yang kuat di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang datang entah dari mana, mendorongnya maju. Ia merasa semua ketakutannya mulai terkikis sedikit demi sedikit, digantikan oleh perasaan yang baru, keinginan untuk bertahan, untuk melawan takdir yang menjeratnya. Dengan keberanian yang semakin menguat, Sari mulai melangkah ke laut, mengikuti jejak Rina. Setiap langkahnya terasa seperti melawan arus besar yang datang. Namun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia ambil. Setiap langkahnya membawa harapan bahwa ia bisa keluar dari lingkaran tak berujung ini. Gelombang itu semakin besar, dan makhluk raksasa di dalamnya semakin jelas. Sari merasa seolah tubuhnya tertarik ke dalam kedalaman laut yang gelap. Namun di dalam dirinya ada suara yang memanggil, memberitahu bahwa ia tidak boleh mundur. Ini adalah ujian terakhir, dan ia tidak boleh kalah. "Ayo, Sari!" teriak Rina. Suaranya sudah mulai hilang tertelan suara deburan gelombang. "Kamu bisa. Jangan biarkan dirimu kalah." Sari menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang begitu kuat. Ia tahu ini adalah pertarungan yang harus ia hadapi, bukan hanya dengan pulau ini, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Ketakutan yang selama ini membelenggunya harus ia hancurkan. Dan hanya dengan melawan itulah ia bisa melangkah keluar dari kegelapan ini. Sari semakin dalam melangkah ke laut, melawan setiap gelombang besar yang datang menimpanya. Angin yang bertiup kencang seolah mencoba menyeretnya ke dalam lautan yang gelap dan tak terduga. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkahnya, meski penuh perjuangan, seolah menguatkan tekadnya untuk menghadapi takdir yang telah menunggunya. Di hadapannya, gelombang laut terus bergerak, semakin besar, semakin ganas. Makhluk raksasa yang semula samar kini semakin nyata. Tubuhnya menjulang tinggi di atas permukaan laut. Bayangannya menutupi cahaya matahari, menciptakan kegelapan yang mencekam. Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Namun ia tahu, ini adalah ujian terakhir. Ia harus melawan, atau ia akan tenggelam dalam ketakutannya selamanya. "Kamu bisa, Sari!" teriak Rina dari jauh. Suaranya tertutup oleh deru ombak. "Jangan biarkan pulau ini mengalahkanmu." Sari menggenggam erat pasir yang basah di tangannya. Ia menatap makhluk raksasa itu dengan keberanian yang baru ditemukan. Tidak ada jalan mundur. Pulau ini sudah mengambil begitu banyak dari dirinya. Dan kini saatnya untuk merebut kembali hidupnya. Ia merasakan jiwanya terhubung dengan kekuatan alam yang ada di sekelilingnya. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya,
Lebih kuat dari apapun yang pernah ia alami. Takdir bukan sesuatu yang bisa ditentukan oleh pulau ini, teriak Sari. Suaranya membahana di antara ombak yang bergulung. Aku yang akan menentukan takdirku. Makhluk itu, yang kini semakin dekat, mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Sesuatu yang seperti teriakan dari kedalaman lautan. Tiba-tiba, gelombang besar menghantam Sari, membuat tubuhnya hampir terjatuh ke dalam lautan. Namun, dengan sekuat tenaga, ia bangkit, merasakan kekuatan yang mengalir dari dalam dirinya. Sari tahu, ia bukan lagi perempuan yang pertama kali terdampar di pulau ini, yang penuh kebingungan dan ketakutan. Ia adalah seseorang yang telah melalui ujian ini dan siap untuk melawan. Jangan mundur, Sari. Kakek tua berteriak dari kejauhan, memberi semangat. Pulau ini bukan akhir. Kamu adalah orang yang ditakdirkan untuk mengubah segala sesuatunya. Sari menatap ke arah kakek tua yang berdiri di tepi pantai. Wajahnya penuh harapan dan keyakinan. Tanpa ragu, ia melangkah maju, menyatukan dirinya dengan energi alam sekitar. Ia merasakan getaran bumi di bawah kakinya, seolah alam semesta mendukung langkahnya. Makhluk itu, yang tampak seperti kombinasi antara hewan laut dan makhluk mitologi, akhirnya muncul sepenuhnya dari kedalaman laut. Tubuhnya begitu besar, bahkan hampir menyentuh langit, dengan mata yang bersinar merah. Ada kekuatan yang sangat besar dalam diri makhluk itu, tetapi juga ada sesuatu yang sangat gelap. Sari menatapnya dengan penuh tekad. Aku akan menghadapimu, katanya dengan suara yang penuh kekuatan, meski tubuhnya dipenuhi rasa takut. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam dirinya, suara yang sama yang membisikkannya sebelumnya. Sari, gunakan kekuatanmu. Itu ada dalam dirimu. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Sari merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Energi yang luar biasa mulai mengalir di setiap sel tubuhnya. Ia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi ia tahu ia harus menggunakannya untuk melawan makhluk ini. Dengan penuh keberanian, Sari menatap mata merah makhluk itu. Dalam sekejap, ia mengangkat tangannya ke udara, mengirimkan energi yang luar biasa ke arah makhluk tersebut. Gelombang yang besar itu seakan menunduk, dan untuk sesaat, semuanya terdiam. Laut yang tadinya bergejolak kini mulai tenang. Makhluk itu, yang sebelumnya begitu menakutkan, kini tampak melambat, terhenti, seolah terjebak dalam kekuatan yang tidak dapat ia lawan. Sari merasakan tubuhnya hampir ambruk, lelah dan hampir kehilangan kesadaran. Namun, ia tahu bahwa ia baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mungkin tak bisa dilakukan oleh siapapun yang terjebak di pulau ini. Apa yang terjadi? Rina berlari mendekat. Wajahnya penuh kebingungan. Apa yang kamu lakukan? Sari menarik napas dalam-dalam, menatap laut yang kini mulai tenang. Aku melawan, jawabnya dengan suara yang penuh makna. Aku melawan takdirku, melawan ketakutanku. Tiba-tiba, kakek tua muncul di sampingnya, matanya penuh dengan kebanggaan. Kamu telah berhasil, Sari. Kamu telah mengatasi ujian terberat dalam hidupmu. Sekarang, kamu sudah siap untuk meninggalkan pulau ini. Sari menatapnya dengan takjub. Meninggalkan pulau ini? Bagaimana? Kakek tua tersenyum lebar, tetapi ada kesedihan di matanya. Pulau ini hanya dapat dilalui oleh mereka yang mampu menghadapi diri mereka sendiri. Dan kamu, Sari, telah melakukannya. Sari menatap Rina, yang kini tampak lebih tenang, meskipun wajahnya masih penuh dengan misteri. Rina, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan tetap di sini? Rina hanya tersenyum samar, lalu menggelengkan kepala. Pulau ini memiliki cara untuk membebaskan kita. Mungkin aku sudah terjebak di sini lebih lama dari yang kamu bayangkan. Tetapi kamu, Sari, kamu punya kesempatan untuk bebas. Sari merasa hatinya tergerak. Ia tahu, meskipun ia telah berhasil, ada lebih banyak kisah yang harus diungkap. Namun, satu hal yang pasti, ia telah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupnya, pertarungan dengan dirinya sendiri. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Sari berjalan menuju garis horizon,
meninggalkan pulau yang telah menguji dirinya. Namun, meskipun ia akan meninggalkan pulau itu, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ini adalah awal dari babak baru, dan kali ini, ia tidak akan mundur. Sari melangkah lebih jauh, meninggalkan pulau yang penuh misteri dan ketakutan, yang telah menguji dirinya hingga batas kemampuannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, seolah bebannya selama ini mulai terangkat. Laut yang dulunya mengancam, kini terasa damai, seiring dengan berlalunya gelombang yang tak lagi menakutkan. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja dilahirkan kembali, membawa semangat yang lebih kuat dan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di kejauhan, kapal yang akan membawa mereka kembali ke dunia luar sudah tampak mendekat. Itu adalah harapan baru. Harapan untuk kembali ke kehidupan yang normal, untuk menjalani hari-hari seperti sebelum ia terdampar di pulau ini. Namun, ada rasa berat di dadanya, seperti ada sesuatu yang tak bisa ia lupakan begitu saja. Pengalaman ini, perjalanan ini, telah mengubah segalanya. Apakah ia akan pernah bisa benar-benar kembali seperti dulu? Rina, yang berdiri di sampingnya, menatap laut dengan tatapan yang jauh, seakan tidak terganggu dengan kedamaian yang mulai menyelimuti pulau itu. "Jadi, kamu akan benar-benar pergi?" tanya Rina, suaranya rendah, penuh ketenangan. Sari menatapnya, mencoba mencari jawaban dalam mata perempuan itu. "Aku tidak tahu, Rina. Aku ingin pergi, tapi aku juga merasa ada sesuatu yang tertinggal di sini. Pulau ini bukan hanya tempat yang menakutkan. Ini juga tempat yang mengajarkan aku tentang diriku sendiri, tentang keberanian, tentang kekuatan yang ada dalam diriku yang selama ini aku abaikan." Rina mengangguk pelan. Wajahnya masih misterius. Pulau ini punya cara untuk mengubah orang. Beberapa orang berhasil, beberapa tidak. Kamu beruntung bisa keluar dengan hidupmu utuh. Tapi ingat, tidak semua orang bisa melarikan diri. Sari menggigit bibirnya, merenungkan kata-kata Rina. Ia tahu betul bahwa meskipun ia telah berhasil meninggalkan pulau ini, perjalanan hidupnya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keberanian yang ia temukan di sana, dan kekuatan yang ia peroleh, harus ia bawa pulang ke dunia nyata. Dunia yang jauh berbeda dari tempat ini, namun penuh dengan tantangan dan rintangan yang tak kalah besar. Saat kapal mendekat, kakek tua muncul dari bayang-bayang pulau. Wajahnya masih dipenuhi dengan keteguhan hati. "Sari," kata kakek tua, "kamu telah membuat pilihan yang benar. Dunia luar itu penuh dengan ketidakpastian. Tetapi dengan kekuatan yang kamu temukan di dalam dirimu, tidak ada yang tidak bisa kamu hadapi. Jangan lupakan siapa dirimu, dan apa yang telah kamu hadapi di sini." Sari menatap kakek tua dengan penuh rasa hormat. "Terima kasih, kakek. Kamu telah menunjukkan aku jalan yang benar. Aku akan terus mengingatnya." Rina, yang berdiri di dekatnya, memberi senyuman kecil, meskipun ada sedikit keputusasaan di matanya. "Jangan lupakan kami, Sari. Pulau ini punya cara untuk menarikmu kembali. Ingatlah, tak semua yang terjebak di sini bisa pergi dengan mudah." Sari menatap pulau itu sekali lagi, meresapi setiap inci dari tanah yang telah mengubah hidupnya. Ia tahu, meskipun ia pergi, pulau ini akan selalu ada di dalam dirinya. Tak ada cara untuk sepenuhnya melepaskan diri dari apa yang telah terjadi di sini. Tetapi, yang bisa ia lakukan hanyalah melangkah maju, membawa pelajaran berharga yang ia peroleh, dan tidak membiarkan ketakutan kembali menguasainya. Kapten kapal yang menunggu di atas kapal memberi isyarat untuk Sari dan Rina agar naik. Tanpa berkata lebih banyak, Sari melangkah naik ke kapal, diikuti oleh Rina. Semua yang ada di pulau itu perlahan mulai menghilang di kejauhan, seiring kapal yang semakin menjauh dari pantai. Di atas kapal, suasana terasa lebih damai, meskipun di dalam hati Sari masih ada kegelisahan. Apa yang akan ia hadapi di dunia luar? Apakah ia bisa melanjutkan hidup seperti biasa setelah semua yang telah ia alami? Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sama. Ia telah melawan dirinya sendiri, telah menemukan keberanian yang luar biasa, dan kini ia siap menghadapi dunia yang lebih besar dan lebih rumit.
Saat kapal mulai bergerak menjauh dari pulau yang mengerikan itu, Sari merasa suatu kedamaian dalam dirinya. Ia mungkin tidak tahu pasti apa yang akan datang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menyerah lagi. Ia telah melewati ujian terbesar dalam hidupnya, dan sekarang ia siap untuk menghadapi tantangan baru, apapun itu. Kakek tua dan Rina kini hanya terlihat sebagai bayang-bayang di kejauhan, seolah menjadi bagian dari masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Tapi, Sari tahu bahwa perjalanan hidupnya akan terus berlanjut, dan ia akan terus berjalan menuju masa depan yang penuh harapan. Sari duduk di dek kapal, menatap lautan yang tenang. Di sekelilingnya, suara gelombang yang berdebur terdengar lembut, jauh berbeda dengan keganasan laut yang ia hadapi selama terdampar di pulau itu. Laut ini kini terasa lebih damai, meskipun ada sesuatu yang tetap menghantui dalam pikirannya, sesuatu yang ia tidak bisa lupakan, meskipun ia ingin sekali melupakan segalanya. Rina duduk di sampingnya, matanya menatap ke kejauhan, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Sari bisa merasakan keheningan antara mereka. Keheningan yang penuh dengan pemikiran yang belum terucap. Namun, ia tahu bahwa ini adalah momen penting bagi mereka berdua. Momen di mana mereka mulai benar-benar meninggalkan pulau yang telah mengubah hidup mereka. Jadi, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Tanya Rina akhirnya, memecah keheningan yang sudah lama terpendam. Sari menatap laut, menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Sejujurnya, aku merasa seperti seorang yang baru saja terlahir. Aku tidak bisa kembali menjadi orang yang sama seperti sebelum terdampar di sana. Tapi aku harus melangkah maju, apapun itu. Rina mengangguk perlahan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Pulau itu hanya mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya. Dunia luar memang penuh dengan tantangan, tetapi sekarang kamu tahu bagaimana menghadapinya. Sari menggigit bibir, memikirkan kata-kata Rina. Apa yang akan ia hadapi di dunia luar? Kehidupannya selama ini, sebagai seorang polisi wanita, seakan begitu jauh dari kehidupan yang baru saja ia jalani. Ia tahu bahwa dunia yang menunggunya bukanlah dunia yang sama dengan dunia yang ia tinggalkan. Ia harus siap menghadapi kenyataan yang jauh lebih keras. Apakah kamu akan kembali ke kehidupanmu seperti dulu, Rina? Tanya Sari. Matanya mengamati wajah Rina yang tampak jauh di sana. Rina menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum samar. Aku tidak tahu. Pulau ini mengajarkan banyak hal, Sari. Terkadang, kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak selalu bisa mengubah semuanya. Kadang, kita hanya bisa menerima jalan yang telah ditentukan. Sari merasa ada kebenaran dalam kata-kata Rina. Meskipun itu terasa pahit, ia tahu, dalam perjalanan hidup ini, ada banyak hal yang tidak bisa dikendalikan. Namun, ada satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah, dan ia akan terus melangkah. Tak lama setelah itu, kapal mulai mendekati pelabuhan. Suasana di sekitar mereka semakin sibuk, dengan suara orang-orang yang tampak bersiap untuk turun dari kapal. Sari merasakan degup jantungnya kembali cepat. Seolah tubuhnya sudah siap untuk menghadapi dunia luar. Dunia yang ia tinggalkan begitu lama, yang kini terasa seperti tempat asing baginya. Kapal akhirnya berlabuh, dan mereka berdua melangkah turun dengan hati yang penuh kecemasan. Udara kota terasa berbeda, lebih ramai dan lebih sibuk, seperti mengingatkan Sari akan dunia yang pernah ia kenal. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan bahwa ia tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sama seperti dulu. Setibanya di pelabuhan, seorang petugas polisi mendekat ke arah mereka. Sari, Rina, sapanya dengan senyum ramah. Kami sudah menunggu kedatangan kalian. Apa yang terjadi di sana? Kami menerima laporan dari pihak terkait bahwa ada kejadian luar biasa. Sari menatap petugas itu dengan tatapan yang sulit dibaca. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi di pulau itu terlalu sulit untuk dijelaskan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan semua pengalaman yang telah ia alami. Pulau itu telah menguji dirinya, tetapi ia tahu bahwa itu bukan akhir dari perjalanannya. Ada banyak yang harus kami ceritakan, jawab Sari dengan suara yang tenang, meskipun dalam hatinya,
Ia masih merasa cemas dan bingung dengan dunia yang kembali menyambutnya. Namun, untuk sekarang, kami hanya ingin memulai kehidupan kami kembali. Petugas itu mengangguk dan memberi mereka ruang untuk bergerak. Sari melangkah maju, dengan langkah yang lebih pasti. Di depannya, kota yang biasa ia lihat kini terasa berbeda, seolah menjadi dunia baru yang penuh dengan tantangan. Namun, ada satu hal yang ia sadari. Selama ini, ia telah menjalani ujian terbesar dalam hidupnya, dan sekarang, ia siap untuk menghadapi kehidupan yang lebih besar. Di sebelahnya, Rina berjalan dengan langkah yang lebih pelan, seakan ada banyak yang sedang dipikirkan dalam pikirannya. Meskipun mereka berdua selamat dari pulau itu, Sari tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Dunia luar, dengan segala misteri dan tantangannya, masih menunggu untuk mereka hadapi. Sari tahu, tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Namun, ia juga tahu bahwa hidup selalu memberikan peluang baru, dan ia siap untuk menjalani kehidupan itu, apapun yang akan terjadi. Dengan tekad yang kuat, Sari menatap masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi sekarang, dia tahu satu hal dengan pasti. Selama ia bisa menghadapi ketakutannya, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Sari melangkah keluar dari pelabuhan, merasakan getaran kota yang sibuk di sekelilingnya. Udara yang biasa terasa asing di hidungnya, suara kendaraan yang berseliweran, dan keramaian orang-orang yang sibuk dengan rutinitas mereka. Semuanya terasa begitu jauh dari kehidupan yang baru saja ia jalani di pulau terpencil. Dunia luar ini seakan tidak pernah berubah, sementara dirinya telah terlahir kembali dengan berbagai perubahan yang dalam. Rina berjalan di sampingnya, tetap diam. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya langkah-langkah mereka yang berdenting di trotoar kota. Meski mereka berdua sudah meninggalkan pulau itu, ada sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya mereka tinggalkan. Sebuah pengalaman yang telah mengikat mereka bersama dalam sebuah perjalanan yang tak terbayangkan. Aku merasa seolah-olah dunia ini tidak lagi milikku, kata Sari akhirnya. Suaranya rendah, namun penuh perasaan. Rina menatapnya, dan akhirnya berkata, "Kamu tidak sendirian, Sari. Semua yang kita alami di pulau itu mengubah kita. Tapi dunia ini tetap berjalan seperti biasa. Kita hanya harus menyesuaikan diri dengan itu." Sari menghela napas dalam-dalam. Aku merasa seperti aku telah kehilangan sebagian dari diriku. Seperti aku telah meninggalkan bagian penting dari hidupku di sana, di pulau itu. Rina memandangnya dengan sorot mata yang penuh pemahaman. Pulau itu memang mengubah kita, Sari. Tapi jangan lupa, kita masih hidup. Kita masih punya kesempatan untuk memilih jalan kita sendiri. Apa yang terjadi di sana tidak akan mendefinisikan siapa kita sekarang. Sari mengangguk, meski hatinya masih diliputi kebingungan. Dunia luar ini terasa begitu asing, tetapi ia tahu ia tidak bisa terus berlarian dari kenyataan. Ia harus menghadapi hidup yang baru. Apakah ia siap? Sesampainya di rumah, Sari menatap pintu rumahnya yang tampak biasa saja. Begitu banyak kenangan yang ada di dalamnya. Kenangan sebagai seorang polisi wanita yang selalu sibuk dengan tugas, yang selalu berusaha keras untuk menjaga keadilan. Namun, kini, Sari merasa seolah-olah dirinya sudah jauh berubah. Ia sudah melalui ujian yang tak terbayangkan, dan pulau itu, dengan segala misterinya, seolah telah menempatkannya pada sebuah titik balik dalam hidup. Rina menatapnya sejenak. Aku akan pergi ke rumahku dulu. Sari, kamu akan baik-baik saja, kan? Tanyanya, dengan sedikit kecemasan di mata. Sari tersenyum tipis, meski ada rasa cemas yang masih menggelayuti hatinya. Aku tidak tahu, Rina. Tapi aku harus mencoba. Aku harus menghadapi semua ini. Rina mengangguk dan memberi pelukan singkat. Ingatlah, Sari, kita semua punya kekuatan yang tidak kita sadari. Jangan ragu untuk menggunakannya. Sari mengucapkan terima kasih dalam hati, menatap Rina yang akhirnya berjalan pergi menuju rumahnya. Sekarang, Sari sendirian, berdiri di ambang pintu rumah yang begitu familiar. Tapi, seperti kata Rina, semuanya telah berubah. Keberaniannya, yang ia temukan di pulau itu, kini menjadi bagian dari dirinya.
Ia tidak bisa membiarkan rasa takut menguasainya lagi. Dengan penuh tekad, Sari membuka pintu rumah dan melangkah masuk. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada hidup yang dulu, sebelum semuanya berubah. Namun, kali ini, ia merasa siap untuk menempuh jalan baru. Sari tahu bahwa setiap keputusan yang diambil sekarang adalah hasil dari perjalanan panjang yang ia jalani. Dan tidak ada yang bisa merubah apa yang sudah terjadi di dalam dirinya. Beberapa hari berlalu, dan meskipun ada banyak hal yang terasa asing, Sari mulai beradaptasi dengan kehidupan baru ini. Pekerjaannya sebagai polisi wanita kembali ke rutinitas. Namun kali ini dengan semangat yang berbeda. Ia merasa lebih kuat, lebih tahu siapa dirinya, dan lebih siap menghadapi tantangan yang ada. Namun, meskipun ia mencoba untuk kembali ke kehidupannya, ada hal-hal yang tetap menghantuinya. Mimpi-mimpi buruk sering datang di malam hari, mimpi tentang pulau itu, tentang makhluk-makhluk yang menghantuinya, tentang kakek tua dan perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Suatu malam, saat Sari terbangun dari tidur yang gelisah, ia merasa seolah ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum tuntas, dan ia tahu bahwa ia harus menghadapi itu. Dengan langkah yang mantap, ia keluar dari rumah dan menuju ke sebuah tempat yang sudah lama ia lupakan, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan kakek tua, tempat di mana perjalanan itu dimulai. Di sana, di tengah malam yang sunyi, Sari berdiri memandangi laut yang tenang. Angin yang lembut mengusap wajahnya, dan ia merasa ada kedamaian yang mengalir melalui dirinya. Ia tahu, meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, ia tidak akan menyerah lagi. Ia telah menemukan siapa dirinya, dan ia siap untuk melanjutkan hidupnya dengan kekuatan yang baru. Sari berdiri di pinggir laut, menatap gelombang yang beriak lembut. Laut ini, yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya, kini terasa berbeda. Ada ketenangan di sana, namun juga ada sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Kenangan tentang pulau terpencil itu terus menghantui pikirannya. Meskipun ia sudah kembali ke kehidupan normalnya, ada sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Sesuatu yang masih membelenggunya dalam bayang-bayang. Setiap kali ia mencoba melupakan, bayangan kakek tua dan segala kejadian di pulau itu kembali muncul dalam mimpinya, seolah menuntutnya untuk mencari jawaban lebih dalam. Sari menyadari, meskipun ia telah kembali ke dunia nyata, pulau itu masih mempengaruhi hidupnya. Ia masih merasa seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di sana. "Kenapa kau datang lagi?" Suara itu terdengar dari belakang Sari, membuat tubuhnya menegang. Sari berbalik cepat dan melihat sosok yang tak asing baginya. Rina berdiri di sana. Tatapannya penuh dengan kekhawatiran. "Rina, kau membuatku kaget," kata Sari, mencoba mengendalikan detak jantungnya. Rina mengangguk pelan, kemudian melangkah mendekat. "Aku tahu kamu sedang mencari sesuatu. Sari, kau tidak bisa hanya melupakan pulau itu begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar yang perlu kamu pahami." Sari memandang Rina, matanya penuh kebingungan. "Apa yang kamu maksud?" "Aku sudah kembali ke sini, sudah kembali ke kehidupan yang biasa. Kenapa harus ada yang lebih besar?" Rina menarik napas panjang, kemudian duduk di sebelah Sari, memandang laut yang sama. "Pulau itu, Sari, tidak hanya mengubah kita. Ia memiliki kekuatan, sesuatu yang kita tidak sepenuhnya mengerti. Itu bukan sekadar tempat untuk bertahan hidup. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, dan kau tahu itu. Kamu harus mencari tahu apa itu." Sari menundukkan kepala, mencoba memahami kata-kata Rina. Ia tahu bahwa Rina benar. Pulau itu, dengan segala keanehan dan misterinya, telah mengubah dirinya dalam cara yang sulit ia jelaskan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kejadian biasa yang terjadi di sana. Tetapi apa? Tiba-tiba, ingatan Sari terlempar kembali pada pertemuannya dengan kakek tua. Seingatnya, kakek tua tidak hanya menyelamatkannya dari bahaya, tetapi ada banyak hal yang tersembunyi di balik perilaku dan kata-katanya. Sari tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang ganjil tentang pria itu. Kenapa dia begitu tahu banyak tentang dirinya? Apa yang dia sembunyikan? "Aku harus kembali," kata Sari dengan suara tegas, yang mengejutkan Rina.
Rina menatapnya. Heran. Kembali ke pulau itu? Sari, kau baru saja pulang. Kenapa kau harus kembali ke sana? Sari menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang harus aku temui. Sesuatu yang belum aku pahami tentang kakek tua dan pulau itu. Rina tidak menjawab, namun tatapannya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Aku akan ikut denganmu, kata Rina akhirnya, setelah beberapa saat diam. Kalau memang ini yang harus kamu lakukan, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Sari menatap Rina dengan rasa terima kasih yang dalam. Walaupun ia tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan bahaya, setidaknya ia tidak akan sendirian. Mereka berdua akan menghadapi misteri ini bersama-sama. Keesokan harinya, mereka kembali berlayar ke pulau itu. Kali ini, suasana jauh lebih sunyi dan mencekam. Sari merasa ada yang berbeda. Laut yang dulunya begitu menakutkan kini terasa lebih tenang. Namun ada semacam kegelisahan yang menguasai dirinya. Ada perasaan bahwa pulau itu menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Setelah beberapa jam berlayar, kapal akhirnya merapat di pantai yang sama. Sari dan Rina turun, menatap pulau itu dengan perasaan campur aduk. Mereka berjalan melalui hutan yang lebat, di mana suara-suara alam mulai terdengar lebih jelas, seolah mengiringi langkah mereka. Sari merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Mereka sudah hampir tiba di tempat yang dulu ia temui kakek tua. Hutan semakin rapat, dan Sari merasa semakin dekat dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Matahari yang terbenam di belakang mereka memberikan cahaya kemerahan yang semakin menambah kesan mencekam. Mereka berdua akhirnya tiba di sebuah clearing, tempat yang dulu pernah ia lihat. Kakek tua pernah mengajarinya bahwa di tempat ini, kebenaran akan terungkap. Namun, apa yang akan mereka temui kali ini? Tiba-tiba, Sari merasa ada sesuatu yang bergerak di balik pohon-pohon besar. Ia berhenti, dan Rina yang berada di sampingnya juga ikut terdiam. Mereka berdua merasakan ketegangan yang memuncak. Apa yang akan mereka temui kali ini? Tamat.